Selamat sore Bapak dan juga Shalom, teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang di ruang Zoom ya, dan kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Sadrak Saya untuk kami wawancarai terkait dengan pendapat Bapak tentang penghakiman di akhir zaman ya. Namun sebelumnya perkenalkan saya Kamsiala Hagu yang akan memandu acara kita di Zoom meeting ini. Dan sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada saat ini dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kepada teman kami Yolanda, kami persilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada teman kami persilakan. Baik, Bapak dan teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Kami mau memulai kegiatan kami, yaitu wawancara. Kami Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, boleh jadi hanya dalam nama-Mu Bapa. Kiranya memberkati device kami yang kami gunakan, sinyal kami, juga kepada Bapak Pendeta yang akan wawancarai, dan juga teman-teman sekelompok. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada teman kami Yolanda yang telah membuka acara kita dalam doa. Dan baik Pak, mungkin siapa saja dari mana kami? Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Keperawatan, yang dimana tujuan kami dari wawancara ini adalah untuk memenuhi nilai salah satu mata kuliah kami, yaitu wawasan dunia Kristen, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Peters. Kami ini sebuah Lestin Alberta Lase, Mirela Irene Matuan Kota, Berlianti Mainake, Yolanda Aulia Putri Tumakaka. Baik Pak, kami sudah memperkenalkan diri dan mungkin sebagian dari kami juga belum mengenal sepenuhnya mengenai siapa pembicara yang hadir saat ini. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal, dan juga gerejanya di mana. Kepada Bapak saya persilakan. baik, Shalom, puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom, Nama Pak. saya Pendeta Sadrak Saya. Ya, saya berdomisili di Jakarta dan saya bernaung di Sinode Gereja Elim Tabernakel. Dan saya memiliki gereja sendiri yang namanya Gereja Elim Tabernakel Jemaat Immanuel yang berkedudukan di Jakarta Utara. Dan saya sebagai gembala sidangnya. Ya, itu saja mungkin ya perkenalan saya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalannya. Dan tanpa Ya, berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Dan kami di sini sudah menyiapkan sebanyak 6 pertanyaan, Pak, yang mungkin dapat dijawab oleh Bapak nanti. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Bapak mengetahui tentang kebangkitan tubuh? Jika ya, seperti apa kebangkitan tubuh itu, Pak? Kami baik. Kalau kita bicara mengenai kebangkitan tubuh atau dikatakan kebangkitan ya, maka kita merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia tidak memakai tubuh jasmaninya, tidak pakai tubuh jasmani, tetapi dia bangkit dengan tubuh rohani, disebut dengan tubuh kemuliaan, dan itu tubuh yang berasal dari sorga. Ya, jadi beda. Ketika dia ada di dunia, dia memakai tubuh jasmaninya, tapi tidak bersifat dosa. Lain dengan jasmani manusia yang bersifat dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia memakai tubuh kemuliaan. Saya menyebutnya tubuh kemuliaan.
Jadi Tuhan Yesus bangkit itu dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang berasal dari sorga. Ya, kalau kita pernah baca di Injil Matius pasal 17. Ya, Matius 17 ayat 2 itu mungkin saya bacakan saja ya supaya kita bisa jelas. Boleh, Pak, Matius boleh. 17 ya, ayat 2. Dan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini dia. Ya, Tuhan Yesus berubah wajahnya dan memiliki tubuh rohani. Ya, karena dia mau bertemu dengan ya dua orang yang berasal dari surga juga. Ya, supaya ketemu dengan tubuh yang rohani, tidak dengan tubuh jasmani. Jadi kalau kita ya melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh rohani, maka Yohanes 20 ayat 17 ketika Maria melihat Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria, jangan ya. Nah, maksudnya adalah dia sedang dalam tubuh kemuliaan yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus adalah yang utama dalam kebangkitan dan dia memakai tubuh rohani atau tubuh kemuliaan. Ya, itu harus kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, saya kira itu ya saya sampaikan. Oke, terima kasih dan jawabannya sudah sangat jelas ya. Mungkin bagi teman-teman sudah sangat jelas apa yang dikatakan terkait dengan kebangkitan tubuh tadi. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Pak. Oke. Ya, boleh. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah menurut Bapak semua manusia akan mengalami kebangkitan tubuh dan mengapa? Persilakan, Pak. Iya. Baik. Kalau saya katakan iya, bahwa manusia akan juga mengalami kebangkitan. Tetapi tidak pakai tubuh jasmani kita ini, seperti yang kita saat pegang. Tidak. Karena tubuh kita berasal dari nah, surga apa? Roh. Roh kita yang naik. Nah, roh kita harus memakai tubuh kemuliaan juga. Tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itulah yang akan nanti kita pakai untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, itu yang kita pakai. Nah, kalau di Alkitab itu 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kamu itu siapa? Saudara dan saya. Jadi kita ini sudah dipersiapkan tubuh rohaninya. Jadi ketika orang percaya meninggal dunia, dan dia dibangkitkan, dia memakai tubuh kemuliaan. Tubuh ini tidak cemar, tidak binasa, tidak layu, dan tidak ada dosa sedikit pun. Karena dalam kerajaan sorga tidak ada dosa, tapi adanya adalah kekudusan dan kemuliaan. Maka kita harus pakai tubuh kemuliaan. Jadi kalau dibilang apakah kita bangkit? Iya, kita bangkit. Dasarnya di mana? Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, ayat 12 kita loncat. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Nah, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi sangat jelas bahwa kita orang percaya akan juga dibangkitkan, tetapi tidak memakai tubuh jasmani, memakai tubuh rohani yang tidak bercela, kudus adanya. Nah itu bahwa kita pasti juga akan dibangkitkan. Ya, itu kira-kira. Ya. Oke, Pak. Dan ini juga sudah sangat jelas ya. Mungkin tadi sesuai dari jawaban Bapak sendiri bahwa kebangkitan itu ada, tetapi bukan kebangkitan tubuh, tetapi roh yang bangkit gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu menurut Bapak, mengapa akan ada penghakiman? Padahal dia sudah ditentukan sejak sebelum dunia diciptakan, yaitu untuk percaya ataupun tidak. Begitu, Pak. Silakan. Adanya penghakiman. Ya. Oh ya. Setiap manusia pasti akan masuk dalam penghakiman. Kenapa? Sebab manusia kan tidak ada yang benar. Ya. Pasti ada salah dan dosa. Siapa yang sempurna dalam dunia ini? Nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Pendeta pun juga bisa buat salah. Ya. Presiden pun bisa buat salah. Ya, orang kudus pun ya bisa juga berbuat salah. Ya, contohnya kan ada hamba Tuhan tuh. Ya karena khotbah salah sedikit saja jadi salah. Jadi manusia itu pasti ada salah dan dosa. Nah karena itu adanya penghakiman. Begitu harus dihakimi. Tapi siapa yang menghakimi? Nah ini harus kita pahami. Yang menghakimi itu bukan siapa-siapa, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 47, 46 dan 47. 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, Tuhan bilang. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, jadi yang jadi hakimnya itu adalah firman Tuhan. Yesus Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Dengan apa? Firman. Dan Yesus itu adalah sendiri adalah firman. Dialah sang firman. Nah, tapi dia yang menyampaikan firman-firmannya. Nah, jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita percaya dengan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu yang menjadi hakimnya. Artinya firman itulah standar hukum daripada yang rohani buat saudara dan saya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, firman yang menghakimi, kita sesuai dengan ya dengan hukumnya Allah, maka kita akan diselamatkan. Jadi kalau Tuhan bilang berkata tidak boleh dan kita tidak melakukannya, kita mendapatkan anugerah dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dibilang ada penghakiman, ya ada, ya pasti ada penghakiman. Ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak jawabannya. Ini sudah sangat memberkati sekali karena dan mungkin kepada teman-teman semua kita bisa memilih mana yang kita mau, apakah mau diselamatkan atau tidak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, Pak, yaitu kira-kira apakah yang harus kita siapkan ataupun buat perjalanan hidup ini, mengingat kita juga nantinya akan menghadapi penghakiman dari Allah. Apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan adalah kehidupan kita, sungguh-sungguh dan benar-benar. Ya, yang utama adalah kepercayaan kita
keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Apa tuh yang diakui oleh Tuhan Yesus? Ya, kalau di saudara kita, kaum Kedar, kaum Ismail, kan mereka katakan tuh, kalau masuk ke agama mereka ada 2 kalimat syahadat, gitu kan, bilangnya. Ya, di kita juga, ya. Nah, coba kita buka Roma 10, Roma 10, 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah ini dia, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, itu dia. Ya, nah, sekira itu jawabannya. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Mungkin yang teman-teman yang mungkin saya dapatkan tadi ya, terima, percaya, dan akui Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang harus kita siapkan untuk menghadapi akhir zaman ya. Oke, Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu menurut Bapak, apakah ada perbedaan dalam kebangkitan tubuh antara orang percaya dan orang yang tidak percaya? Silakan. Oh ya, pasti ada perbedaannya, ya. Seperti tadi saya katakan, ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat tadi, ya, bahwa kita menerima akan yang namanya tubuh kemuliaan yang tidak binasa, yang tidak celah, ya. Itu bedanya. Bedanya orang yang percaya pada Tuhan, ketika dia mati, dia bangkit, Tuhan sudah siapkan satu tubuh kemuliaan bagi dia. Nah, jadi apapun yang terjadi bagi orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah ya mendapatkan tubuh kemuliaan daripada Tuhan. Ya, tapi orang yang nggak percaya bagaimana? Dia ada di kubur terus, di bawah, ya, di bawah. Nah, itu disebut dengan neraka. Karena di bawah bumi ini itulah neraka. Dia akan disiksa karena ketika dihakimi ternyata dia nggak percaya kepada Tuhan. Seperti tadi ya, Roma 10 ayat 9. Siapa yang percaya diselamatkan. Artinya orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak akan diselamatkan. Ya, kita akan dibentuk dalam tubuh mempelainya Tuhan. Itu bagi yang meninggal. Tapi bagi kita yang masih hidup, sampai Tuhan Yesus datang kita masih hidup, kita akan diangkat. Ya, diangkat dan kita dimasukkan yang namanya tubuh mempelai Tuhan. Tubuh mempelai Tuhan itu adalah gereja Tuhan terakhir. Di dalamnya ada siapa? Orang-orang yang tadi percaya Tuhan, sungguh-sungguh lakukan firman, hidup benar di mata Tuhan, menjauhkan kejahatan, menjauhkan duniawi, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu bedanya. Ya, kira-kira itu jawaban yang saya mau berikan. Oke, ya, Pak. Pertanyaan ini, dan mungkin teman-teman silakan berefleksilah di mana Anda mau diselamatkan atau tidak, atau mau terkubur saja. Jadi silakan persiapkan diri untuk akhir zaman ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, begitu. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai akhir zaman ini? Mengenai akhir zaman, ya, saya percaya dengan yang namanya kegenapan firman. Karena firman tidak pernah mendustai. Firman itu ya dan amin. Setiap kebenaran firman, ya saya menyebutnya kebenaran firman, itu pasti terjadi. Dan sekarang lihat bagaimana kegenapan sudah terjadi. Ya, kegenapan sudah terjadi di akhir zaman. Ya, kalau kita bisa lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga ya. 2 Timotius 3, 1-6. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, nanti ada masa yang sukar. Ya, sekarang aja lihat keadaannya sudah semakin sukar. Ya, orang mau makan saja, kalau tidak berbuat kejahatan dia tidak bisa makan. Sukar sekali. Ya, harga ibu-ibu aja sekarang menjerit ke pasar. Ya, tomat yang dulunya 8.000 sekarang bisa 20.000 sekilo. Ya, tempe yang dulu cuma 3.000, 4.000 sekarang bisa 10.000 satu. Ya, bagaimana nggak menjerit? Ya, itu disebut dengan masa
yang suka. Tapi itulah, kalau anak Tuhan itu pasti diberkati, beli saja. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini dia. Ya, di akhir zaman itu orang akan mencari uang, bukan mencari Tuhan, mencari uang. Banyak juga hamba-hamba Tuhan cari kekayaan, jadi pendeta untuk kekayaan, dapat dipuji orang, disenangi orang. Tujuannya, motivasinya berbeda. Karena itu dikatakan manusia akan menjadi diri sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ya, akan banyak pembual, artinya pembohong yang menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati. Dalam pergaulan pun kita harus hati-hati. Pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama lagi, artinya tidak peduli dengan firman Tuhan. Ya, jadi lihat bagaimana anak-anak sekarang, ya, kecanggihan teknologi membuat orang percaya pada teknologi bukan kepada Tuhan. Ya, sekarang kan ada tuh di Jerman, bagaimana tuh, nggak perlu pendeta, pakai teknologi apa? AI ya, AI ya, tinggal orang khotbah saja, ya pendetanya rekam, baru pakai teknologi AI, ya, tinggal dia khotbah. Pendetanya di mana? So tidur mengerong di kamar. Yang penting, ya, banyak orang dengar. Ya, teknologi sekarang begitu, saudara, ya. Ada sekarang teknologi apa, saya lupa namanya, ya. Jadi orang nggak perlu ibadah, dia pakai satu apa di matanya. Jadi seakan-akan dia sedang ibadah juga di dalamnya. Nah, ini satu teknologi yang semakin hari akan memisahkan kita dari ibadah Tuhan. Yang paling parahnya, tidak berterima kasih. Nah, ini harus hati-hati, ya. Harus belajar berterima kasih kepada orang tua. Jangan katakan pada orang tua, mama so tua sudah diam di rumah saja. Jangan, ya. Tanpa orang tua kita nggak ada loh. Betul nggak? Ya, tanpa orang tua kita nggak ada. Ya. Nah, kita udah besar, udah bisa cari makan, udah bisa cari uang. Orang tua suruh beli, ya, beli papeda aja nggak mau. Suruh beli ikan goreng nggak mau, ya. Dulu kita kecil kita minta orang tua lari beli, tapi sekarang kita nggak mau. Nah, nggak boleh, ya. Tapi ini akan terjadi karena ini akhir zaman. Tidak berterima kasih dengan agama, tidak tahu mengasihi. Nah, tidak mau berdamai. Nah, nggak mau berdamai, ya. Tersinggung sedikit, ya, berantem, ya. Tersinggung sama orang tua sedikit, orang tua dicuekin, ya. Nggak boleh. Tapi ini sudah akhir zaman. Terus suka menjelekkan orang walaupun sudah jelek, dijelek-jelekin. Jangan, saudara. Ya, kalau temanmu sudah jelek, jangan dijelek-jelekin lagi. Sudahlah, jangan, ya. Terus tidak dapat mengekang diri. Waduh, ya. Ya, suka marah-marah. Nggak boleh marah-marah, ya. Terus apa lagi? Garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ya, lebih menuruti keinginan daging kita, ya, maunya kita, keinginan kita, tidak menuruti firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ibadah gereja, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, ini akhir zaman yang akan terjadi. Ini keadaannya loh, baru keadaan, ya, belum antikrisnya muncul. Kalau antikris muncul, dia kuasai dunia ini. Segala teknologi, segala pangan, sandang pangan dia akan pegang. Nah, ini kan kalau semuanya sandang pangan papan dipegang, bagaimana kita mau membeli? Ah, pakai tanda 666 baru boleh membeli. Tanpa tanda itu nggak bisa membeli. Nah, makanya, ya, kita belajar ada puasa, belajar puasa, ya. Jangan makan terus pagi siang sore makan terus, ya. Nanti pasti suruh puasa nggak bisa. Belajar puasa. Satu saat kita, ya, kalau antikris pegang seluruh dunia, kita nggak makan tidak apa-apa. Kita kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan akhir zaman. Ya, ini baru keadaannya loh. Belum, ya, antikrisnya muncul. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, Pak. Baik. Ini juga sudah sangat jelas ya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari jawaban ini yaitu persiapkanlah diri Anda untuk menghadapi masa yang sukar di akhir zaman. Kemudian ingat, jangan memberontak orang tua ya, teman-teman. Kemudian tetap lakukan yang baik dan kontrollah kehidupanmu dan banyak-banyaklah mengasihi dan turutilah perintah Tuhan. Oke. Amin. Mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai Pak dan ternyata tidak berasa ya, karena pembahasan ini juga sangat penting untuk dibahas untuk memperkuat iman kita masing-masing dan juga kita bisa membagikannya kepada orang lain supaya orang lain juga dapat memahami tentang bagaimana itu tentang penghakiman di akhir zaman. Jadi apa yang sudah kita bahas saat ini, saya tadi sudah mungkin tadi notulen sudah menulis dan saya akan simpulkan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu bangkit. Ia tidak memakai tubuh jasmani, namun ia bangkit dengan tubuh rohani ataupun kemuliaan yang berasal dari sorga. Yesus adalah yang utama dalam kebangkitan. Kemudian yang nomor dua, hanya orang percaya yang dibangkitkan. Manusia akan mengalami kebangkitan tapi tidak menggunakan tubuh jasmani, namun menggunakan roh dengan tubuh kemuliaan. Ketika orang percaya meninggal, dunia ia menggunakan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, setiap manusia akan masuk dalam penghakiman karena tidak ada manusia yang sempurna, yang menghakimi adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah standar dari hukum Allah. Yang keempat, kita menyiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan benar-benar iman kita atau pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Ia telah dibangkitkan untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kelima, ya ada, bahwa orang percaya akan menerima tubuh kemuliaan yang tak bercela, dan ini terjadi sangat cepat atau sekejap, dan orang yang tidak percaya akan terus ada di bawah atau kuburan, yaitu neraka, tidak diselamatkan. Jika orang percaya, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, firman adalah ya dan amin. Setiap kebenaran firman pasti akan terjadi, bahwa akan terjadi masa sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Banyak pembohong dan pemfitnah dan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan tidak dapat mengekang diri. Oke, jadi teman-teman silakan buatlah refleksi pribadi terhadap apa yang sudah kita dengar pada saat ini, karena di usia kita yang seperti ini sangat rentan ya untuk melakukan kesalahan ataupun dosa, karena kita itu sangat sensitif ya, apalagi kita itu adalah generasi Z, Gen Z, jadi kayak disenggol dikit udah marah, udah emosi. Jadi untuk itu silakanlah mulai refleksikan apa yang sudah kita dengar pada saat ini supaya ini juga supaya ini bisa menjadi sebuah sebuah cara Tuhan untuk membuat kita bertobat kayak gitu. Dan baik Pak, kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan semoga apa yang kita bahas saat ini bisa memberkati kita semua dan kami juga tidak mempunyai sesuatu yang bisa kami berikan kepada Bapak. Semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikannya. Dan untuk menutup kegiatan kita saat ini, saya persilakan kepada teman kami Christian untuk menutup kita di dalam doa. Kepada teman kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang mulia, di mana Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat yang melimpah yang Kau berikan Bapa. Pada malam hari ini, kami telah selesai berdiskusi Tuhan mengenai firman-Mu, yaitu mulai dari kebangkitan dan penghakiman. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami diskusikan bersama Bapak Pendeta, bisa menjadi refleksi kami, dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta. Mudah-mudahan Tuhan apa yang beliau sampaikan, jika materi sedikit ada yang salah Bapak, Engkau maafkan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Tetapi jika materi tersebut sesuai Bapak, materaikan di dalam diri kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan atas saat ini Engkau telah masih memberikan kami kesehatan, sehat jasmani dan rohani,
sehingga kami bisa mengikuti diskusi ini dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan, yang banyak sekali melakukan kesalahan Bapa. Bapa, Engkau ampunkan kami Bapa, Engkau sadarkan kami Tuhan, ya biarlah Tuhan melalui diskusi ini kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa, dan bisa memperkuat iman kami untuk yakin dan percaya terhadap Engkau. Benar Tuhan, bahwa tetapi Yesus di dalam hidup kami, jangan berpindah kemanapun Tuhan, kami yakin percaya Engkau selalu menyertai kami di setiap jalan hidup kami. Mungkin itu doa kami Bapa, tidak banyak Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kami Christian yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Dan sekarang sudah selesai acara kita. Sekarang kami persilakan terlebih dahulu kepada tim DDM untuk mengambil dokumentasi. Kami persilakan. A few moments later.